Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel saya. Semoga rekan-rekan yang menonton channel ini sehat walafiat ya. Banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Guys, hari ini saya mau membahas soal Wedmed ya. Banyak teman-teman online bertanya kepada saya, kebun yang segitu luasnya kenapa ditutup oleh bahan seperti terpal. Ini tuh bukan terpal guys, ini tuh namanya wet mat ya, seperti ini. Saya melihat wet mat ini di perkebunan yang ada di Jepang ya. Nah di Jepang ini kebun-kebunnya tidak ada rumput ya, tetapi ditutup oleh seperti terpal seperti ini. Ini sepertinya tidak tembus air ya, tapi ini sebetulnya tembus air guys. Jadi terpal ini adalah terpal yang tidak dipres water resistant ya, jadi tidak tahan air. Jadi terpal ini seperti terpal yang belum dipres atau terpal belum jadi ya. Jadi ini memang disengaja dibuat untuk menutupi area kebun. Jadi terpal ini masih memungkinkan bila hujan air masuk ya. Kemudian juga untuk tanah masih bisa nafas nih, karena itu ini ada rongga-rongganya. Ini kita lihat ya, seperti ini ya bentuk anyamannya. Nah seperti ini. Dulu saya dengan kebun seluas ini mungkin hampir 6.000 lebih ya, hampir 7.000. Saya agak kerepotan dengan rumput ya, karena kebun ini ya pertumbuhan rumput dengan orang yang menyiangi itu tidak sebanding ya, karena area kebun ini dikerjakan oleh sekitar 4 orang ya, jadi tidak sebanding dengan kecepatan pertumbuhan rumput. Jadi rumputnya cepat sekali, apalagi kalau musim hujan itu bisa dalam hitungan hari rumput itu sudah langsung tumbuh ya. Nah setelah saya melihat atau saya menyimak perkebunan orang lain, khususnya yang ada di luar negeri ya, saya jadi bisa tahu bahwa di sana itu sudah tidak disiangi lagi ya. Jadi rumput-rumput atau tanah ini hanya ditutup oleh wet mat. Jadi wet mat ini tidak menyebabkan erosi ya. Jadi nggak usah takut buat teman-teman, takutnya nanti banjir atau air tuh mengalir, itu tidak. Jadi begitu hujan turun itu biasanya air langsung menyerap ya, menyerap kemudian langsung tembus ke tanah. Jadi jangan khawatir kebunnya kekurangan air bila hujan, itu tidak. Jadi malah tetap terserap baik, malah nanti zat-zat atau pupuk-pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu tidak diambil oleh rumput-rumput sekitar, sehingga nanti kita akan merasa bahwa tanaman ini sudah kita pupuk tapi tidak ada perubahan apa-apa. Jadi guys, bisa dirasakan oleh kita semua bahwa setelah pemasangan wet mat ini atau penutup permukaan tanah ini dipasang, itu biasanya pemberian pupuk itu kita rasakan lebih efisien ya, lebih efektif, karena kita akan langsung merasakan manfaat atau faedahnya, terutama setelah hujan ya. Kalau setelah hujan itu kita akan merasakan pertumbuhan pohon itu seperti lebih cepat seperti itu, atau mungkin itu perasaan saya aja kali ya, tapi saya merasa seperti itu. Dan saya merasa pemupukan itu menjadi lebih efisien dan tepat guna karena memang tidak diserap oleh tanaman lain seperti itu. Nah guys, kita lihat ya, ini selain pohon durian, saya juga menanam alpukat ya, yang sudah cukup menghasilkan ya. Saya tanam alpukat karena pohon yang saya punya, alpukat yang saya punya itu berbuah lebat dan bagus ya. Jadi saya merasa bahwa di Katulampa ini mungkin memang cocok sekali ini untuk alpukat. Nah ini ada tumpang sarinya pakai cabai ya. Dulu ketika cabai 100.000, alhamdulillah saya merasakan ya,
enaknya bertani cabai. Cuman untuk saya pribadi yang punya beberapa pekerjaan mungkin agak kurang cocok ya bertani cabai, karena cabai itu butuh konsentrasi penanganan yang lebih ya daripada bertanam yang lain, karena cabai itu rawan hama ya, jadi hampir 5 hari sekali itu harus dilakukan penyemprotan. Nah sekarang saya ganti ke pohon pisang tanduk yang memang di sini pun di Katulampa ini pisang tanduk cukup baik ya, cukup tumbuh banyak. Ini biasanya tidak saya jual guys, jadi semua hasil-hasil kebun yang saya hasilkan itu biasanya untuk teman-teman, untuk kerabat, keluarga yang datang berkunjung ke sini. Jadi biasanya mereka kalau bertamu ke sini ya pulangnya bawa hasil panen ya, walau tidak seberapa, tapi alhamdulillah bisa cukup membuat hati senang dan bahagia, semoga saja insya Allah. Nah seperti ini, kita lihat ya guys, ini dulu Masya Allah susahnya minta ampun area ini, karena ini areanya ada di belakang ya, area di belakang, jadi saya agak malas ke sini karena ini adalah rumput ya, rumput yang sangat tinggi, dan ini tempatnya cukup menyeramkan dulu. Tapi alhamdulillah setelah ditutup wet mat itu menjadi lebih enak lah untuk dilihat atau dicek seperti yang bisa dilihat ya. Nah ini tanaman-tanaman kurma nih yang sudah pindah tanam, saya pindah ke sini. Nah ini juga tumpang sarinya tanaman pisang. Kenapa saya tanam pisang? Ya karena pisang itu kan nilai ekonomisnya tinggi ya, terutama pisang tanduk seperti ini. Tuh lihat guys, hamparan area kebun cukup luas ini saya tutup dengan wet mat. Memang beberapa rekan atau teman-teman bilang bahwa ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa dengan menyiangi rumput itu juga sama biayanya ya, malah lebih tinggi kalau kita tidak menggunakan wet mat atau menggunakan orang untuk menyiangi rumput ya, seperti itu. Jadi saya sebelum saya memutuskan untuk memasang wet mat atau penutup hamparan tanah ini, saya menghitungnya. Jadi beberapa per bulan saya menggaji orang untuk menyiangi, dan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk menutup tanah ini. Jadi kalau orangnya ada sih mungkin, kalau atau pegawai yang kerja ada mungkin tidak ada masalah ya, mungkin lebih baik mempekerjakan orang. Nah, tapi ternyata kan tidak mudah ya mencari orang yang memang spesialis menyiangi rumput. Jadi untuk siangan menyiangi rumput itu memang sepertinya hal yang sepele ya, tapi tidak semua orang bisa ya. Ada kalanya baru sebentar itu rumput bisa tumbuh lagi, itu karena dia menyianginya asal ya, jadi hanya dihilangkan atasnya, tidak sampai akar. Nah ini tentu saja kerugian buat kami yang mengharapkan rumput itu tidak tumbuh setelah disiangi ya. Nah seperti ini guys. Nah ini pohon alpukat nih, sela-selanya. Nah seperti ini ya, jadi kita bisa lihat kebunnya rapi, bersih, tidak ada tumbuh rumput ya. Jadi saya tidak khawatir ya kalau seandainya ada anak-anak kecil datang, itu kita nggak takut ya, karena insya Allah tidak ada ular atau tidak ada semut ya. Oh iya, ini juga nggak ada semut nih. Biasanya semut nggak betah karena dia kan kalau terpapar panas ini biasanya menghantarkan panas. Tapi tidak ada masalah ya, untuk tanah ini tidak ada perubahan apa-apa dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Oke guys,